Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video ini kita mulai membahas tentang penyakit ya yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kali ini kita akan membahas infeksi pada kulit dan mata. Yang pertama kita membahas tentang kulit. Kulit merupakan salah satu bentuk jaringan epitel yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Jadi seluruh permukaan tubuh kita itu dibungkus oleh epitel ya. Kalau yang di luar ini kulit, bahkan seluruh permukaan dalam tubuh kita itu dibungkus oleh lapisan epitel. Bahkan juga sampai ke pembuluh darah ya. Nah, khusus tentang kulit itu merupakan ini bahasan kita ya. Itu adalah barrier atau penghalang fisik yang so far cukup efektif ya, makanya kita baik-baik aja ya, kecuali dalam kondisi yang patologi kita pasti sakit di bagian kulit. Kulit di bagian yang kering itu cukup protektif ya, tidak banyak menimbulkan penyakit kalau normal. Tetapi di bagian kulit yang lembab itu kumannya lebih banyak ya, otomatis tuh ya, seperti di bawah lengan, di ketiak, kemudian di selangkangan ya, di bawah. Nah itu juga kalau kelembabannya tidak terjaga itu bisa menjadi sumber penyakit. Baiklah, kita masuk ke struktur kulit. Memang kulit itu ada lapisan luar, lapisan zat tanduk ya, ada epidermis, kemudian ada dermis ya. Nah, ada jaringan subkutan juga. Lapisan yang paling luar itu merupakan zat tanduk ya, lapisan tanduk yang terdiri atas protein yang namanya keratin. Sifatnya waterproof ya, tahan air dan merupakan daerah yang relatif kering ya pada umumnya dari permukaan tubuh kita. Tetapi bukan berarti tidak ada kuman yang bisa bukan berarti tidak ada kuman yang tumbuh, tetap saja bisa ada yang tumbuh. Dan kalau dalam kondisi yang luka, ada goresan, ada sayatan, itu kuman bisa masuk, artinya kuman tetap bisa tembus ya. Tapi secara umum dia memberikan imunitas ya. Kita tempoh hari sempat membahas tentang imunologi. Kulit itu salah satu bentuk imunitas kita yang bawaan ya, yang sifatnya tuh umum ya, tidak dibatasi kuman apa yang terlindung, semuanya tidak bisa masuk melalui kulit kalau keadaannya normal. Selanjutnya di bawah lapisan tanduk itu ada dermis ya. Nah, di dermis itu ada banyak sekali fungsi-fungsi di dalamnya ya, ada kelenjar minyak, kelenjar keringat. Nah, bicara tentang kelenjar minyak ini menjadi makanan ya, jadi bukan cuma keratin, itu menjadi makanan oleh sebagian kuman. Kelenjar minyak juga itu menjadi makanan bagi sejumlah mikroorganisme. Jadi kumannya bisa, kalau minyaknya keluar itu menjadi makanan di permukaan kulit ya. Tapi kalau di dalam kelenjar minyaknya juga itu bisa juga masuk kumannya ke situ. Yang pertama kita membahas juga tentang sebum. Yang kedua juga tentang perspirasi atau penguapan melalui kulit ya. Nah, sebum dan perspirasi ini pada umumnya memang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Meskipun demikian, beberapa organisme, jadi jumlahnya lebih kecil daripada yang terhambat ya. Yang sebagian kecil itu bisa memanfaatkan sebum ini dan lemak ini sebagai sumber nutrisi untuk bisa dia hidup di situ dan berkembang biak dengan segala akibatnya pada kulit kita ya. Kulit kita itu sebetulnya tidak bebas dari kuman. Kuman itu yang biasanya tuh normal ada di permukaan tubuh kita, yang disebut sebagai flora normal kulit ya. Karakteristik dari kuman yang bisa tumbuh ini adalah ada dua ya. Satu, harus tahan kering ya. Kita tahu kulit kita tuh kan, kecuali di daerah lembab ya, di ketiak, di selangkangan, umumnya kan permukaannya kering ya. Nah,
Jadi kuman yang bisa tumbuh di permukaan kulit kita itu harus yang tahan kering. Kedua, harus tahan terhadap garam pada konsentrasi yang tinggi. Dari mana garamnya? Ya tentu saja dari keringat kita ya. Kalau keringatnya kalau mengering, kan itu kan suka timbul kristal garam ya. Kemudian yang banyak tumbuh di situ, yang umumnya banyak ya, predominan ya, paling banyak itu adalah bakteri yang bentuknya bulat ya, atau kokus. Kokus yang sifatnya itu gram positif. Nanti bisa belajar khusus ya tentang apa itu sifat gram secara detail. Secara umum sudah kita bahas sebelumnya. Nah, meskipun ada di permukaan kulit, ternyata kuman-kuman flora normal di kulit kita itu tidak mudah begitu saja terbilas oleh air. Oh, kita cuci tangan, hilang semua. Oh, tidak semudah itu. Bahkan kalau kita mau pakai sabun sekalipun tidak mudah begitu saja hilangnya, karena di kulit kita itu ada lipatan-lipatan halus ya. Belum lagi yang masuk ke dalam lapisan dermis. Nah, jangan harap bisa hilang dengan pencucian, sekalipun dengan sabun ya. Nah, termasuk yang bisa mencerna lemak di kulit kita adalah Cutibacterium namanya ya. Nah, itu dia bisa tinggal di dalam folikel ya, folikel rambut ya. Kemudian ada kuman yang termasuk jamur sebetulnya ya, yang disebut sebagai Malassezia furfur. Makanannya juga minyak ya. Dan ini bisa menimbulkan dua hal ketika dia tumbuh. Pertama, ketombe gitu ya. Yang kedua adalah yang bisa putih-putih gitu ya, panu. Nah, itu panu itu sebetulnya koloni dari jamur ya. Selanjutnya, sebelum lebih jauh masuk ke dalam penyakit yang di kulit, kita perlu mengenal beberapa istilah ya. Yang pertama adalah vesicle. Vesicle itu adalah lesi ya, kecil di permukaan kulit berisi air. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian ada bula, yaitu vesicle yang barusan ya, vesicle, tapi ukurannya besar, lebih dari 1 cm dalam diameter. Kemudian ada makula, yaitu lesi yang datar ya, nggak menonjol, nggak berisi air, tapi merah warnanya. Selanjutnya ada papula, yaitu lesi yang agak menonjol gitu ya, menonjol. Kemudian ada pustula, wah ada suku kata pus. Nah, berarti ini adalah lesi yang menimbul dan isinya tuh pus atau nanah ya. Selanjutnya kita membahas tentang kuman apa saja ya. Ini tadi kan detail secara umum, gambaran. Nah, sekarang kita lebih detail membahas tentang macam-macam kuman yang bisa tumbuh di kulit kita ya. Wah, katanya barier. Ya, seperti saya katakan tadi, walaupun secara umum dia barier, tapi tetap saja ada kasus-kasus ketika kuman itu bisa masuk atau tinggal bahkan di kulit dan menimbulkan penyakit kulit ya. Kalau tidak begitu, kita tidak akan bahas tentang penyakit atau infeksi pada kulit, bukan? Selain juga memang ada kondisi-kondisi di mana kulit kita itu mengalami kelainan fisiologis yang bisa menyebabkan kuman lebih mudah tumbuh. Kulit yang kelewat kering, kelewat yang terlalu basah dan sebagainya, itu ada penyakit-penyakit lain ya. Tapi secara umum ini yang saya bahas ya, yaitu pertama kuman yang berupa bakteri ya. Mayoritas kuman yang bisa hidup di kulit sifatnya itu koagulase negatif, artinya dia tidak menghasilkan enzim koagulase. Memang ini butuh pembahasan khusus, tapi kita skip saja ya. Yang kumannya yang bisa tumbuh di kulit ini namanya adalah Staphylococcus epidermidis. Tuh kan, epidermis, tuh ada kata epidermisnya ya, epidermidis ya. Selanjutnya ada Staphylococcus aureus. Nah, dia sifatnya koagulase positif, artinya dia bisa menghasilkan enzim koagulase ya. Staphylococcus aureus ini selain bisa tumbuh, dia juga menghasilkan
enterotoksin. Wah, ini enterotoksin ya. Beda sama endotoksin. Enterotoksin. Toksin itu racun dan dia bisa menimbulkan gangguan di sistem pencernaan kita. Ya, bisa diare. Enterotoksin. Selain itu dia juga bisa menghasilkan enzim-enzim yang lainnya. Ya, kita tidak bahas terlalu jauh. Ya. Dan Staphylococcus aureus ini berperan juga dalam pembentukan jerawat. Ya, selain ada juga kuman-kuman lainnya ya. Jerawat itu kumannya nggak cuma satu ya, ada berbagai macamnya. Propionibacterium acnes, ya, contoh yang lainnya, gitu ya. Ada lagi kuman yang lainnya. Jadi selain menimbulkan jerawat, Staphylococcus aureus juga bisa menimbulkan apa yang namanya karbunkel, ya. Mungkin awam lebih mengenalnya sebagai bisul. Jadi hati-hati ya, kalau kita ada orang bisul itu banyak kuman Staphylococcus aureus, dan apabila itu masuk ke dalam makanan yang diolah, nah ingat dia tuh bisa menghasilkan apa tadi? Enterotoksin. Ya, jadi itu makanan yang kena kuman dari dari bisul, itu nanti orang yang makannya itu bisa keracunan ya. Bukan keracunan bisul ya, keracunan toksin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus yang tumbuh pada bisulnya gitu ya. Selain itu juga bisa menimbulkan impetigo ya, juga toksemia, toksin mia darah ya, jadi menimbulkan keracunan di darah. Selanjutnya juga ada tadi kan Staphylococcus, ini ada Streptococcus. Ya, kita kenalnya secara umum Streptococcus grup A ya. Kita tidak bahas lebih jauh ya. Sifatnya itu invasif, artinya bisa menembus kulit, menembus jaringan ya. Dan ini bisa menimbulkan kerusakan yang cukup parah karena invasif, dia bisa masuk ya. Selanjutnya bakteri berikutnya adalah Pseudomonas aeruginosa ya. Dia menghasilkan ada dua macam toksin ya, kelompok toksin, yaitu yang dimasukkan sebagai endotoksin dan exotoksin ya. Itu kalau yang endotoksin, kumannya toksinnya itu merupakan bagian dari struktur dinding selnya. Jadi kalau selnya lisis baru dia lepas racunnya ya. Beda sama exotoksin, selnya masih hidup, toksin itu dikeluarkan dari selnya. Nah, ini bisa menyebabkan Pseudomonas aeruginosa ini menyebabkan dermatitis ya, dan juga infeksi ketika terjadi luka bakar. Nah, yang menyebabkan infeksinya adalah Pseudomonas aeruginosa. Ya. Lalu ada berbagai penyakit lainnya. Nah, nanahnya itu akan berwarna hijau kebiruan. Kenapa? Karena kuman ini menghasilkan pigmen yang namanya itu piocyanin. Ya. Baik, selanjutnya ada Mycobacterium ulcerans yang menimbulkan ulcer ya, atau tukak jaringan yang cukup dalam ya, deep tissue ulcer ya. Jadi Mycobacterium itu banyak sekali ya, kebetulan yang di kulit yang kita bahas ya. Ada Mycobacterium lepre ya, jadi lepra juga itu Mycobacterium ya, penyakit kusta ya. Ada Mycobacterium tuberculosis, menyerang paru-paru ya, kita nggak bahas itu ya. Selanjutnya ada kuman lagi Cutibacterium acnes ya. Tadi kita sudah bahas juga tentang jerawat ya. Ini juga termasuk yang bisa menimbulkan jerawat ya. Kan jerawat itu sebetulnya fenomena iritasi pada kulit ketika jaringan lemaknya itu ditumbuhi oleh berbagai macam bakteri, nggak cuma satu macam. Lalu efek sampingnya itu ada bakteri itu menghasilkan sisa metabolit yang berupa asam. Nah, asam itu menimbulkan inflamasi atau radang pada kulit ya. Itu bicara tentang jerawat. Baik, itu tentang bakteri yang menyerang kulit. Selanjutnya kita bicara tentang jamur. Wah, jamur juga bisa menyerang kulit. Jadi kita banyak ya, kulit ini serang bakteri, jamur, virus, bahkan parasit bisa menyerang kulit kita.
Ya, walaupun parasit itu tidak dibahas secara khusus dalam mikrobiologi, ya. Itu dibahasnya dalam materi khusus parasitologi, ya. Dulu memang mikrobiologi dan parasitologi bergabung, tapi sekarang sudah terpisah, ya, karena bidangnya begitu luas. Kembali kita bahas tentang jamur yang menyerang kulit, ya. Nah, ada namanya itu dermatomikosis, ya. Kasus ketika jamur itu menimbulkan gangguan di kulit. Derma kulit, ya, miko itu jamur, ya. Dermatomikosis. Ya, jamur itu mengkolonisasi epidermis. Ya, yang tadi itu kita bahas yang permukaan luar, ternyata dia bisa juga stay di situ, ya, tinggal dan berkoloni di situ karena dia dapat makanannya. Apa makanannya? Keratin, ya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada Microsporum, ada Trichophyton. Ya, itu juga jamur-jamur yang bisa menginfeksi atau mengkolonisasi kulit, ya. Dan ada Epidermophyton. Itu menimbulkan suatu penyakit yang disebut sebagai tinea, ya. Selanjutnya, diagnosisnya bagaimana caranya, ya? Caranya biasanya kita melakukan kerokan kulit atau skin scraping, ya, menggunakan scalpel atau pisau gitu, dikrik kulitnya di dekat kuku gitu, ya, atau di ketiak atau di kulit-kulit mana yang dirawan di siku dan sebagainya. Nah, kerokan itu ditanam pada medium khusus untuk pertumbuhan jamur. Misalnya potato dextrose agar, ya, dan sebagainya, ada macam-macam medium yang khusus untuk jamur gitu, ya. Selanjutnya juga ada sporotrichosis, ya. Nah, sporotrichosis ini sebetulnya sumbernya adalah dari tanah, ya. Cuma bisa masuk ke tubuh kita melalui kulit ketika terjadi luka. Jadi kalau luka itu harus cepat dibersihkan, ya. Takut kalau misalnya kita habis jatuh kena tanah luka, nah harus cepat-cepat dibersihkan, ya. Nah, dengan cairan yang steril supaya kuman-kumannya bisa terbuang, ya. Selanjutnya termasuk dalam kategori jamur adalah yang ragi, ya, termasuk ragi, yaitu Candida albicans, ya. Ragi ini ya cukup terkenal, ya, menimbulkan penyakit pada tubuh kita, ya, dan dia menyerang selaput lendir di tubuh kita. Ya, apa sih selaput lendir? Epitel yang menghasilkan mukus atau lendir, ya. Contohnya apa saja? Mata, ya, rongga mulut, vagina, ya, itu kan epitel bagian dalam, termasuk bagian dalam, dan dia bisa menghasilkan mukus atau lendir, selaput lendir, ya. Kalau kering, ya kan, kalau basah itu kan bisa menjadi penghalang untuk kuman. Tetapi kalau kering, ya, mata kering, kurang air mata, mulut kering, wah, itu kuman akan cepat sekali, lebih cepat tumbuh dibandingkan kalau dalam kondisi yang basah, ya. Baik, Candida ini bisa menyebabkan thrush, TRUSH, thrush, ya, itu menimbulkan kondisi infeksi di mulut yang putih, ya, lidahnya jadi putih segala macam, dan juga bisa menimbulkan vaginosis, ya, salah satu bentuk dari keluhan keputihan, ya. Kita tidak bahas di sini, ya, nanti kita bahas di bagian urogenital, ya. Nah, kalau ya keputihan, nah, namanya keputihan nggak selalu putih, ya. Flor albus atau keputihan tidak selalu albus. Albus itu putih, albumnya putih, enggak selalu, ya. Keputihan tidak selalu putih. Selanjutnya, penyakit kulit yang disebabkan oleh virus. Nah, ini ada cukup banyak juga, ya. Ada papilloma viruses. Jadi banyak nih virus-virus papilloma, ya. Itu bisa memicu pertumbuhan kulit yang berlebih, kulit kita sendiri dipicu sehingga timbul apa yang namanya tuh wart atau kutil atau papilloma gitu, ya. Dan penularannya itu melalui kontak langsung. Selanjutnya yang terkenal juga, ya, harus di vaksinasi ini, yaitu penyakit cacar atau variola, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya smallpox, ya. Ini bisa penularannya melalui pernapasan, ya. Jadi pernapasan
lalu masuk ke aliran darah, lalu nyampe ke kulit, gitu ya. Jadi nggak langsung ke kulit, ke darah ya, nggak langsung ke kulit dari napas ya. Baik, selanjutnya selain cacar ada cacar air ya, atau istilah medisnya varicella ya. Bahasa Inggrisnya chicken pox ya. Nah, juga virus cacar chicken pox ini juga bisa menimbulkan encephalitis ya. Selanjutnya ada juga sifat dari virus chickenpox ini juga dia bisa tinggalnya itu di saraf ya, di jaringan saraf. Nah, suatu ketika walaupun sembuh katanya ya, nah bisa terjadi reaktivasi dari virus chickenpox ini. Dan ketika muncul maka timbul apa yang namanya itu cacar ular ya. Selanjutnya ada penyakit virus yang namanya itu HHV strip 3 HHV3 ya, gitu ya. Kepanjangannya adalah Human Herpes Virus Type 3 tipe 3 gitu ya. Nah, atau ini adalah nama lainnya adalah virus varicella zoster. Nah, dia juga bisa tinggal di saraf dan kelihatannya bisa saja setelah terjangkit bisa kelihatan sembuh, tapi suatu saat bisa lagi timbul ya, bisa reaktivasi kembali. Selanjutnya ada penyakit yang sangat terkenal juga ya, sangat lazim, yaitu campak ya. Campak ini bisa menular, menyebarnya itu melalui nafas. Jadi hati-hati sekali ya kalau kena campak, tapi ya mending kena campak atau dikasih vaksin gitu ya supaya nggak kena ya. Komplikasinya itu adalah bisa mengalami infeksi telinga bagian tengah, juga pneumonia ya, yaitu radang di paru-paru. Jadi pneumonia itu banyak kumannya ya, bisa virus ya, bisa bakteri ya, Streptococcus pneumoniae ya, bisa jamur ya, banyak sekali. Kita nggak bahas di sini ya, kita masih bahas tentang kulit ya. Selanjutnya ada juga rubella. Nah, rubella ini bisa disebabkan sebagai kasus yang kongenital. Artinya ditularkan ketika ibunya kena, ditularkan kepada janinnya pada trimester yang pertama. Selanjutnya, selain virus, nah ini memang saya singgung sedikit saja ya, bukan bagian dari mikrobiologi, tapi memang jasadnya unik sih ya, yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit ya, yang umum ada, tapi ini kutu sih ya, penyebab kutu scabies. Itu bukan, nggak terlalu mikrobiologi sih, dia kutu ya, kutu. Banyak sekali kutu yang bisa menyerang mamalia kayak kita, kelinci ya, anjing dan sebagainya ya, kutu-kutu itu. Dan itu bisa menimbulkan penyakit namanya pediculosis ya. Kalau yang menyerang manusia namanya pediculus humanis ya. Baik, itu ya pembahasan tentang infeksi pada kulit. Nah, terakhir nih, tidak terlalu banyak, nggak usah khawatir ya, sebentar lagi selesai ya. Yaitu penyakit yang menyerang mata. Sumber kumannya yang paling mudah, yang paling dekat, yaitu dari mana ya? Sumber kuman dari kulit ya, entah kulit wajah atau tangan kita nih ya, dari tangan kita kucek-kucek ya, atau dari mana. Nah, atau kuman yang terbang ya, kena mata kita ya. Atau ada kontak lens, nah kita pakai kurang steril, cairannya nggak steril, tidak sering diganti, itu juga bisa media penularan untuk penyakit infeksi pada mata ya. Juga dari saluran pernapasan kita, kan dekat nih. Nah, seperti juga kasus misalnya ya, keputihan kumannya, atau penyakit sistem urogenital, saluran kemih, kumannya bisa dari anus kita ya. Oke, tidak kita bahas lebih lanjut, nanti kita ada waktunya bahas ya. Yang pertama kita bahas tentang konjungtivitis ya. Konjungtivitis itu penyakit yang kayak mata merah begitu ya. Itu terjadi infeksi, penyebabnya bisa berbagai macam bakteri ya, matanya jadi merah ya.
Dan kita tentu saja kita harus menjaga kebersihan mata kita ya. Juga menjaga perilaku kita ya, jangan terlalu mudah ngucek-ngucek mata sembarangan, tangan kotor ya, pastikan semua tangan kita bersih ya sebelum kita pegang-pegang mata gitu, ya. Selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh kuman penyakit kelamin, Neisseria gonorrhoeae alias GO alias kencing nanah. Nah, kok bisa kena mata gitu ya? Nah, itu biasanya terjadi pada bayi yang baru dilahirkan, neonatus gitu ya. Penyebabnya adalah ketika bayi itu dilahirkan melalui jalan normal per vaginam ya, melalui seorang ibu yang memang sudah kena GO gitu ya ibunya. Jadi ibunya mesti sembuh-sembuh dulu, kalau nggak nanti anaknya bisa kena matanya ya. Nah, itu anaknya bisa kena GO, bisa bernanah, bisa rusak gitu ya. Nah, biasanya dulu sempat di pengobatannya itu dengan perak nitrat ya, atau sekarang nih progresnya. Selanjutnya ada juga kuman yang namanya itu Chlamydia trachomatis, trachom ya. Ini bisa menular melalui jalan lahir, juga bisa menular melalui air kolam renang yang tidak atau kurang terklorinasi. Di klor ya. Kalau ada klor ya kumannya bisa mati ya. Melalui tangan juga bisa ya, di trachom bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian penyakit mata juga bisa ditimbulkan oleh jamur ya. Jamurnya ini adalah Fusarium dan Aspergillus. Demikian ya, kayaknya materinya ini cukup banyak ya. Nanti belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya akan saya bahas di video-video selanjutnya. Baik, selamat belajar, selamat menggali ilmu. Jangan segan-segan untuk bertanya dan berdiskusi dan mencari sumber-sumber lain yang relevan. Sampai bertemu ya.